Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil review artikel report yang berjudul Akuntan Manajemen sebagai Strategis Pengambilan Keputusan. Sebelum memasuki pembahasan, sebaiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Niputo Lola Maharani. Yang kedua, Novia Darmayana. Yang ketiga, saya sendiri Rini Haryani. Yang keempat, Winda Yulia Pertiwi. Dan yang kelima, Yovanda Astuti Ningtyas. Selanjutnya, abstrak. Studi tentang perusahaan manufaktur kecil biasanya berfokus pada masalah kewirausahaan, bisnis atau strategi operasi, masalah alternatif tetap langka, dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sederhana. Dalam konteks Australia, manajer sering dikritik karena gagal mengenali bahwa kualitas dan inovasi adalah kekuatan pendorong utama menuju kinerja. Penelitian ini memanfaatkan karya beberapa penulis untuk mengembangkan orientasi kualitas untuk perusahaan manufaktur Australia kecil atau SAMF, sengaja menjembatani kesenjangan dalam literatur bisnis dan memungkinkan evaluasi berbagai kinerja hasil. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki apakah orientasi kualitas yang dinyatakan perusahaan berguna membedakan kinerja perusahaan. Penelitian menggunakan data panel longitudinal yang dikumpulkan oleh Australia, Biro Statistik Pertumbuhan dan Survei Kinerja selama 4 tahun dari tahun keuangan 1995 hingga 1998. Kami menunjukkan bahwa orientasi manajemen mutu perusahaan memberikan keuangan yang signifikan secara statistik, keunggulan kinerja, dan keuntungan kelangsungan hidup. Kesimpulan, atas SAMF yang tidak terlibat manajemen mutu, penelitian ini memberikan tambahan yang signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan literatur dan menyediakan jalur ke depan untuk pengguna dua rasio keuangan, yaitu produktif baru sebagai ukuran kinerja. Selanjutnya, pendahuluan. Kurangnya bukti empiris dalam literatur yang menghubungkan operasionalisasi manajemen mutu atau QM sistem dengan ukuran kinerja keuangan yang objektif adalah motivasi di balik penulisan makalah ini. Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara Biro Statistik Australia ABS dan Monash Universitas di Australia. Ini adalah perspektif historis yang menggabungkan data panel longitudinal dari perusahaan manufaktur kecil yang mencakup tahun keuangan 1995 sampai 1998. Tingkat perlindungan yang tinggi pasca Perang Dunia Kedua mencirikan kapasitas produktif Australia hingga awal 1980-an. Hal ini mengakibatkan lambatnya adopsi teknologi canggih dan sistem mutu serta penurunan pesat daya asing industri manufaktur Australia. Dolar Australia mengembang pada tahun 1983 atau depresiasi lebih dari 30% hingga 1986, dan tombol rencana tahun 1987 atau penurunan tarif program menandai periode rasionalisasi dan restrukturisasi besaran untuk menghasilkan hal yang lebih inovatif. Sektor manufaktur yang efisien dan berorientasi ekspor. Di tengah program ini berbasis kualitas pendekatan, di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan operasi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan lokal dan ekspor. Beberapa perusahaan sistematik utama terkait dengan industri manufaktur Australia. Yang pertama, membuat sistem manajemen perusahaan
membuat sistem manajemen pemesanan dan inventaris. Yang kedua, sistem kualitas terintegrasi. Yang ketiga, hubungan strategis dengan anggota rantai nilai kunci. Yang keempat, sistem pengandalian untuk memantau dan mendorong kinerja. Yang kelima, pengalih-dayaan aktivitas bisnis non-inti. Perkenalkan, nama saya Niputura Maharani, NIM A1C117064. Di sini saya akan membacakan tinjauan pustaka. Pendukung kualitas seperti Deming 1982 dan Juran 1988 berpendapat bahwa kualitas adalah pendorong fundamental produktivitas dan kinerja. Tulisan mereka digabungkan dengan kesuksesan Jepang pasca perang, kualitas yang ditetapkan sebagai landasan untuk banyak strategi produksi, filosofi dan teknik seperti just in time, lean manufacturing, total equity management, total product maintenance, dan belakangan ini untuk mengatasi masalah kelestarian lingkungan. Namun, evaluasi QM tidak terjadi tanpa kontroversi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan hubungan positif antara praktik QM dan kinerja, dengan beberapa penelitian menjadi lebih berhasil menentukan hubungan itu daripada yang lain. Selain itu, dalam meninjau 25 tahun literatur QM, Dalgard, Park et al. 2003 menemukan bahwa meskipun konsep seperti QTM telah diberi label mode manajemen dan telah menyebabkan penurunan jumlah karya terbitan, publikasi tentang konsep QM lainnya seperti JIT dan LEN sedang naik daun. Meskipun lingkungan ekonomi makro tidak sehat, kontribusi dari UKM tetap signifikan di semua negara. UKM Australia menyumbangkan 57,7% dari bruto produk domestik Australia pada tahun keuangan 2009 sampai 2010. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari peran UKM yang semakin meningkat. Pertumbuhan di dalam sektor UKM diketahui memiliki spillover yang mempengaruhi pertumbuhan di sektor non-UKM. Inti dari paradigma organisasi adalah orientasi ekonomi yang mengasumsikan semua perusahaan mencari profitabilitas, atau dalam paradigma ekologi kelangsungan hidup. Dari asumsi ini, ahli teori organisasi telah menarik harapan perusahaan akan menghargai aktivitas yang memperoleh pendapatan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan, dan untuk mencari pasar itu menawarkan potensi pendapatan seperti kelangsungan hidup. Akibatnya, kinerja perusahaan memainkan peran kunci dalam organisasi penelitian, terutama dalam ekonomi I/O, dan menghasilkan diskusi yang cukup tentang kesesuaian berbagai konseptualisasi dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data panel longitudinal yang dilakukan selama 3 tahun, yaitu selama paruh kedua tahun 1990-an. Singkatnya, pendekatan longitudinal dipilih untuk makalah ini karena pendekatan memungkinkan penggabungan jeda waktu antara implementasi dan hasil untuk memberikan pandangan yang lebih akurat sebab dan akibat hubungan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, nama Novia Darmayana, NIM A1C117065. Pembahasan selanjutnya yaitu diskriminasi manajemen kualitas terhadap kinerja. Di sini rata-rata variabel kinerja dan kovariat selama 3 tahun setelah Komitmen Jaminan Kualitas di Vanel pada tahun 1995 sampai 96 menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dalam kinerja di seluruh kelompok. Sekilas, perbedaan kinerja yang dihipotesiskan dalam dapat diklaim didukung dalam kualitas rata-rata data orientasi jaminan. Artinya, program jaminan kualitas formal menunjukkan preferensi yang kuat untuk CIF-LAB untuk mendukung H1, dan program jaminan kualitas informal menunjukkan preferensi yang kuat untuk VID-LAB untuk mendukung H2. Selanjutnya, pandangan Demay dan Seuhat
pada tahun 1986 dan Skinner pada tahun 1969 tentang kualitas digambarkan dalam teori reaksi rantai. Proposisi utama teori ini adalah bahwa jika perusahaan pertama-tama meningkatkan kualitasnya, misalnya dengan analisis dan perbaikan proses lintas fungsi, hal ini dapat menyebabkan penurunan biaya, pengurangan pengerjaan ulang, waktu dan bahan, dan peningkatkan produktivitas tanaman total. Selanjutnya, di tingkat latihan, paradigma kualitas ini menyiratkan bahwa implementasi hanya dapat dicapai dengan proses atau perbaikan perspektif yang dibangun ke dalam semua operator bisnis internasional. Selanjutnya, namun seperti yang dicatat dalam tinjauan literatur kami dari berbagai penulisan, sedikit bukti yang telah dipublikasikan menunjukkan bagaimana peningkatan kualitas operasional nominal atau persepsi terwujud pada tingkat keuangan perusahaan, peningkatan produktivitas. Dalam hal ini berangkat untuk menemukan apakah orientasi kualitas yang dinyatakan bisa jadi dibedakan di kesimpulan ukuran kinerja keuangan yang tepat di tingkat perusahaan. Saya, Winda Yulia Pertiwi dengan NIM A1C117088 akan melanjutkan mengenai pembahasan. Dalam kasus FORMK, persyaratan tampaknya untuk kepatuhan eksternal yang dapat dilacak ke standar internasional untuk mengamankan atau mempertahankan akses pasar menurut Sun dan Cheng tahun 2002. Dalam proses ini, mungkin ada sedikit atau tidak ada nilai yang ditambahkan produk selain sertifikasi fitur kualitas produk menurut Anderson et al. Tahun 1999. Ini mungkin terutama berlaku untuk implementasi manajemen mutu tahap awal yang belum berkembang dari proses kepemimpinan, peningkatan budaya, dan berlaku. Dalam INFRMQ tampaknya tidak ada persyaratan untuk kepatuhan eksternal, melainkan internal yang sangat ketat, sistem mutu yang menargetkan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, fokusnya adalah menargetkan pelanggan kebutuhan dan mengekstraksi harga premium atau margin tambahan dari pencocokan kebutuhan. Ini sepertinya mendukung Bell dan Lokami tahun 1999 yang menyatakan bahwa di tahap selanjutnya seperti jatuh tempo atau menurun, perusahaan manufaktur kecil tidak bisa mencapai kinerja tingkat tinggi dengan membedakan diri berdasarkan kualitas produk saja, yaitu kualitas manajemen dapat digunakan untuk menurunkan biaya dan dengan demikian memungkinkan harga menjadi faktor kunci yang dapat dinegosiasikan dalam kontrak negosiasi. Kini mengusulkan bahwa rasio CAPLAB dan VADLAB ini adalah alternatif yang lebih baik untuk margin keuntungan. ROA dan ROE sebagai ukuran keuangan dari kinerja tingkat perusahaan. Kami membenarkan proporsi kami dengan cara-cara berikut. Pertama, CAPLAB dan VADLAB terutama didorong oleh penggunaan model dan tenaga kerja. Yang keduanya terkait dengan produktivitas. Selanjutnya, kedua, CAPLAB dan VADLAB adalah rasio yang menggunakan nilai buku yang lebih banyak akurat karena nilai buku tidak dimanipulasi untuk dinaikkan menggunakan markup atau mencerminkan keuntungan yang diinginkan. Ketiga, CAPLAB dan VADLAB tidak dipengaruhi oleh item untung dan rugi jangka pendek seperti bunga yang dihasilkan hutang atau investasi jangka pendek, depresiasi atau biaya operasional yang tidak terkait dengan produktivitas, misalnya seperti iklan dan insentif. Saya Evandra Sutining Tias, NIM A1C117089 akan melanjutkan presentasi dari Winda Yulia Pertiwi. Kesimpulan, pentingnya manufaktur ke ekonomi barat semakin meningkat. Meskipun ada pergeseran operasi yang matang ke lebih sedikit lingkungan industri yang matang. Di semua lingkungan, hubungan positif antara komitmen, kualitas, dan kinerja keuangan yaitu produktivitas layak untuk dipelajari lebih lanjut.
sehingga dapat memperluas pemahaman strategis dan sifat program manajemen, mutu dan dampaknya terhadap variabel produktivitas keuangan yang objektif ini. Dangayach dan Desmuk 2001 melaporkan bahwa studi longitudinal lebih sedikit dilaporkan dibandingkan dengan cross-seksional dan pendekatan lain. Dan dalam tinjauan 15 tahun literatur strategi manufaktur, mereka menemukan hal-hal berikut rincian pendekatan metodologis. Studi empiris atau cross-seksional menyumbang 67%, studi deskriptif atau konseptual mencapai 29%, dan sisanya 4% adalah studi eksplorasi atau longitudinal. Dengan demikian, studi ini mengikuti tradisi penelitian longitudinal atau panel yang kurang umum dan lebih sulit dilakukan di studi oleh misalnya Basel dan Gale 1987, Hendricks dan Singhal 2000, dan Klingenberg et al. 2013. Teman kami dari studi longitudinal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara implementasi QM dan dengan rasio Kaplab dan Fatlab. Didorong oleh teman kami, Kaplab dan Fatlab telah hadir diusulkan sebagai pengukuran yang lebih baik dari kinerja keuangan tingkat perusahaan. Kami berharap memiliki alternatif meskipun lebih baik cara mengukur hasil praktik QM melalui dua ukuran baru ini. Pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih akurat menjelaskan apakah praktik QM berpengaruh pada daya saing perusahaan manufaktur. Implikasi sekunder dari hasil kami adalah banyak karakteristik organisasi, yaitu margin bersih penjualan, margin biaya kotor, serikat pekerja, dan rasio manajer karyawan, upah atau biaya lain, dan ROA. Memoderasi manfaat implementasi QM. Meskipun tidak semua karakteristik ini dapat dikontrol secara langsung oleh manajer, misalnya serikat pekerja dan pengeluaran. Kami menyarankan bahwa model kepemimpinan proaktif berdampak pada manfaat dari QM. Itu manfaat dari Kaplab dan Fatlab, memvalidasi pentingnya praktik QM untuk perusahaan kecil dan lingkungan yang sering dianggap lebih padat karya dan kurang produktif. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.